Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 4B, halo orang tua siswa kelas 4B, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Nah, melalui video ini Ibu akan memperkenalkan diri Ibu pribadi. Nama Ibu Sri Astuti, usia Ibu 28 tahun, alamat Ibu di daerah Warung Nangka, RT 1 RW 8. Nah, anak-anak, mulai hari ini sampai setahun ke depan Ibu akan menjadi wali kelas kalian. Ibu juga akan menjadi pengganti orang tua kamu di sekolah. Nah, untuk semester sekarang kita akan belajarnya seperti kamu di kelas 3, yaitu belajarnya melalui pembelajaran jarak jauh untuk semester kemarin istilahnya. Sedangkan untuk sekarang istilahnya namanya belajar dari rumah. Nah, mudah-mudahan di semester 2 pandemi corona ini bisa cepat selesai sehingga kita bisa belajar bersama lagi di sekolah. Nah, Ibu pun ingin meminta kerjasama dari kelas 4B dengan orang tua kelas 4B bekerja sama untuk membuat pembelajaran di rumah menjadi lebih baik, menjadikan siswa-siswa kelas 4B menjadi siswa yang hebat, pintar, religius, mandiri, dan tidak ogo. Nah, selain itu juga Ibu juga meminta bantuan kepada orang tua siswa kelas 4B untuk membimbing siswa kelas 4B ketika pembelajaran dari rumah supaya mengerjakan tugasnya dengan tertib, disiplin, dan mengumpulkan dengan tepat waktu. Nah, selain itu juga Ibu mengharapkan kelas 4B dan orang tua kelas 4B menerapkan juga protokol kesehatan ketika sedang belajar di rumah, salah satunya menggunakan masker. Nih, seperti yang Ibu contohkan, Ibu menggunakan masker ya ketika kamu mau keluar rumah. Selain itu juga kamu harus mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir ketika kamu mau makan, setelah makan, ataupun setelah bermain. Cukup sekian perkenalan diri dari Ibu. Nah, mudah-mudahan kita kedepannya bisa bekerja sama untuk membuat siswa 4B menjadi siswa yang lebih baik lagi. Kelas 4B hebat, kelas 4B hebat, kelas 4B ya nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4B hebat, kelas 4B hebat, kelas 4B ya nomor 1. Nah, setelah Ibu memperkenalkan diri Ibu, sekarang Ibu pun akan memperkenalkan tentang lingkungan sekolah kita, SDN 233 Cibaduyut. Nah, yang pertama akan Ibu perkenalkan adalah ruang guru kelas kita. Ya, ruang guru fungsinya untuk apa sih Bu ruang guru? Nah, ruang guru itu fungsinya untuk semua aktivitas guru, kegiatan guru-guru dalam hal membuat administrasi, melakukan penilaian, mereka lakukan di ruangan tersebut. Mari kita pergi ke ruangan guru. Nah, ini adalah ruang guru SD 233 Cibaduyut, di mana belakang Ibu ada bagian meja operator, kemudian di sini ada beberapa guru yang sedang mengerjakan tugas dan aktivitasnya. Nah, setelah kita memasuki ruang guru, yang kedua kita akan melihat lingkungan sekitar kita atau tempat upacara. Nah, biasanya kita melaksanakan upacara di sini nih. Ya, di sini tempat kita melaksanakan upacara. Walaupun sederhana, tetapi kita tetap melaksanakan upacara setiap hari Senin dengan tertib. Nah, setelah kita melihat di halaman tempat kita melaksanakan upacara, Ibu akan mengajak kamu melihat lingkungan sekitar kita di bagian kelas. Kita akan mulai dari kelas dulu, ya. Nah, di sini ada kelas. Kita masuk ke kelas, ya. Nih, ini ada salah satu kelas. Di sini kelas untuk kelas 1 sama kelas 6A. Ini akan digunakan untuk kelas 1 sama kelas 6A. Ya, di ruangan ini.
mereka akan belajar. Setelah itu kita akan masuk ke kelas 2. Ya, ruang kelas 2 di sini. Nah, sekarang Ibu sudah masuk ke ruangan kelas 2. Ini adalah kelas yang akan digunakan oleh kelas 2 untuk belajar sama kelas 5. Ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke ruangan kelas 4A sama kelas 3B. Ini adalah ruangannya. Nah. Setelah di ruangan kelas 3 sama kelas 4B, kita akan naik ke bagian atas. Nah, di bagian atas ini adalah salah satu kelas kita nanti. Ya, kita akan masuk ke sini untuk melihat bagaimana kelas kita. Nah, ini adalah Ibu sedang berada di bagian atas sekolah kita. Ini lorong ya. Nah, di bagian atas ini terdapat 3 kelas juga sama dengan kelas yang di bawah. Di sini digunakan untuk kelas 5, kelas 6 sama kelas 4. Nah, kalau ini kita gunakan untuk kelas 6B sama untuk kelas 5 ya. Sini pun ada satu kelas. Ini pun akan digunakan untuk kelas 5 juga. Di sini menggunakan kelas 5 menggunakan kelas ini. Lihat ya sama kalian, berantakan sekali. Nah, sekarang kita akan memasuki ke kelas kita, kelas yang akan kita gunakan untuk belajar kamu. Nah, kelas yang kita gunakan adalah Nah, ini adalah kelas yang akan kalian gunakan untuk belajar selama setahun bersama Ibu. Ya, ini kelasnya kelas 4 sama kelas 3A. Kelas 4 sama kelas 3B. Ini akan kita gunakan untuk belajar. Kamu kelasnya akan di sini lagi seperti kemarin, Bu. Kenapa kelasnya nggak berubah? Ya, tidak apa-apa kelasnya tidak berubah juga. Yang penting nanti kelasnya kamu tingkatannya berbeda. Setelah itu kamu pun nanti akan belajar di sini bersama teman-teman. Ya. Ini kelas kita, kelas 4B yang akan kita gunakan untuk belajar di semester 2. Selain memiliki ruang kelas, SD 233 memiliki ruang kelas sebanyak 6 kelas yang digunakan. Sedangkan sekolah kita pun memiliki ruang perpustakaan. Sekarang ruang perpustakaannya dibagi menjadi 2. Ada yang bagian di bawah sama yang bagian atas. Ibu masuk dulu ke bagian atas. Nah, perpustakaan yang ada di tadi Ibu perlihatkan ini adalah perpustakaan yang akan digunakan untuk kelas tinggi. Salah satunya kelas kalian, kelas 4, kelas 5 sama kelas 6. Kalian akan membaca di sini, belajar di sini, mencari ilmu pengetahuan di sini, menambah wawasan kamu di sini. Ya. Kemudian di selain itu juga ruangan ini pun dipakai juga untuk musola. Nah, di sebelah samping Ibu ini, di samping perpustakaan ada juga musola. Di musola ini kamu bisa menggunakannya untuk beribadah, mengaji, belajar agama juga bisa, ya. Nah, setelah masuk ke ruangan ini, kita akan menuju ke ruangan kepala sekolah. Kita akan masuk ke ruang Ibu kepala sekolah, ya.
Ini adalah salah satu pintu masuk dari ruang kepala sekolah, di mana di ruangan kepala sekolah ini terdapat perpustakaan untuk kelas rendah kelas 1, 2 sama 3. Sama di sini juga terdapat ruang UKS. Tadi sudah Ibu videokannya, di mana ada ruang kepala sekolah, ada juga matras itu untuk ruang UKS, dan juga ada perpustakaan yang ada buku-bukunya itu untuk kelas bawah. Nah, selain itu juga di sini ada sanggar pramuka. Ini sanggar pramuka ya. Nah, sanggar ini biasanya digunakan untuk kegiatan pramuka, di mana menyimpan alat-alat pramuka. Nah, selain itu, sekolah kita juga memiliki taman vertikal, di mana taman-taman ini berfungsi untuk penghijauan sekolah. Nah, tugas kalian untuk apa? Yaitu merawat sekolah kita, merawat taman kita supaya tetap tumbuh subur, asri. Nah, ini taman vertikal. Ada lagi yang di sebelah kelas berikutnya. Nah, ini pun salah satu termasuk ke dalam taman vertikal. Nah, sekarang kita akan memasuki ke satu ruangan yang sangat penting di sekolah kita. Kalau tidak ada ruangan itu, kalian tidak akan bisa melaksanakan aktivitas sekolah. Ketika kamu mau cuci tangan, mau wudhu, mau buang air besar, buang air kecil, ini ruangan yang kita gunakan. Nah, dekat di sini kita akan melihat dulu taman vertikal digabung dengan tempat wudhu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke ruangan tempat kalian mencuci tangan, buang air besar dan buang air kecil. Nah, ini adalah WC sekolah kita. Nah, di sini juga kita terdapat sabun. Nah, ini kita gunakan untuk mencuci tangan setelah kamu buang air besar, buang air kecil, harus mencuci tangan. Supaya apa? Supaya kamu tetap bersih, sehat. Seperti melaksanakan protokol kesehatan kita di Kota Bandung, yaitu harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ketika sudah makan, buang air besar, buang air kecil, supaya tangan kita tetap sehat. Selain itu juga untuk mencegah pandemi corona nanti, untuk mencegah pandemi corona, kita pun harus menjaga kesehatan kita. Salah satunya menggunakan masker. Nanti kalau kita sudah masuk sekolah, kita pun harus menaati protokol kesehatan. Nah, ini adalah salah satu ruangan dari WC kita. Jadi Bang Edi, pada rumah? Selain itu juga kita pun memiliki kantin sekolah. Nah, biasanya di sini, tapi karena sedang libur, jadi kantinnya tutup. Biasanya di sini ada kantin. Kemudian kita juga biasanya di lingkungan ini juga terdapat banyak pedagang. Ya, di sini banyak yang jualan tuh. Bisa juga digunakan untuk tempat bermain. Nah, anak-anak, cukup sekian perkenalan tentang lingkungan sekolah kita. Walaupun kamu sebenarnya sudah tahu tentang sekolah kita, tetapi Ibu mengingatkan lagi, siapa tahu kamu lupa, kamu mau ke kamar kecil, mau pipis, malah masuknya ke kantin ya. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan memperkenalkan dan menampilkan program-program Kota Bandung serta program sekolah di SD 233 Cibaduyut sebagai berikut.
pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Kelas 4B hebat, kelas 4B hebat, kelas 4B ya nomor 1. Alhamdulillah, Ibu sudah menayangkan beberapa video mulai dari perkenalan Ibu, diri pribadi Ibu kepada siswa kelas 4B. Kemudian Ibu sudah memperkenalkan lingkungan sekolah kita mulai dari ruang guru sampai ke toilet sekolah kita. Ibu juga sudah memperkenalkan program-program sekolah kita mulai dari pertama masuk sekolah tanggal berapa, jam berapa, kemudian seragam yang harus digunakannya apa ketika kita sudah masuk di semester 2. Kemudian Ibu juga sudah memperkenalkan tentang pembiasaan di sekolah kita. Ibu juga sudah memperkenalkan tentang program ekstrakurikuler di sekolah kita mulai dari pramuka sampai ke kegiatan keagamaan dan kesenian dan futsal. Nah, untuk itu sebagai bahan penilaian Ibu terhadap kalian pada seminggu ini, Ibu akan memberikan tugas yang harus dikerjakan oleh kelas 4B, dibimbing oleh orang tua siswa kelas 4B, belajar di rumah mulai dari hari Senin sampai hari Kamis. Tugas untuk hari Senin tanggal 13 Juli 2020 adalah pertama, mengirimkan foto siswa dan diberi nama. Yang kedua, menuliskan kesan pertama bertemu wali kelas barunya, ditulis di buku tulisnya atau boleh di buku gambar atau boleh di kertas warna, yang penting ditulis. Yang kedua, tugas hari Selasa tanggal 14 Juli 2020. Yang harus kamu kerjakan adalah setelah melihat video lingkungan sekitar sekolahmu, terutama kelas 4B. Tadi Ibu udah kan menayangkan video tentang kelas 4B, bagaimana kondisi kelas kita. Nah, apa yang harus kamu lakukan supaya kelasmu bersih, sehat, dan nyaman untuk kamu belajar? Ya. Tugas untuk hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Hal-hal apa saja yang harus kalian lakukan selama adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah COVID-19 atau mencegah pandemi Corona tahun 2019. Nah, untuk tugas hari Kamis tanggal 16 Juli tahun 2020 adalah membuat satu produk dari barang bekas yang bermanfaat. Contohnya seperti membuat tempat pensil, figura foto, mobil-mobilan mainan, dan sebagainya sekreatif kalian. Nah, untuk tugas produk dengan tugas lainnya dikirimkan hari Jumat. Nanti Ibu akan buat organigram sekolah kelas 4B setelah kalian mengirimkan foto dan nama siswanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4B hebat, kelas 4B hebat, kelas 4B ya nomor 1.